Sebelum melakukan pemasangan KB, tentunya kita harus melakukan uji penapisan apakah pasien tersebut merupakan indikasi dan diperbolehkan untuk memakai KB IUD ini. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik sebagai data tambahan apakah pasien tersebut bisa untuk menggunakan KB IUD tersebut. Yang pertama dilakukan setelah tadi mencuci tangan, kita menggunakan apron agar terlindungi saat nanti terdapat semburan darah yang keluar dari vagina. Baik, selanjutnya adalah kita memasangkan alas atau underpad dan meminta ibu untuk mengangkat bokongnya sedikit, lalu sesuaikan dengan posisi ibu saat tidur. Selanjutnya kita melakukan pemasangan selimut. Selanjutnya, atur pencahayaan agar mempermudah orang yang memasang atau bidan untuk melihat bagian dalam vagina. Selanjutnya, simpan bengkok di samping dekat pasien agar mempermudah bidan untuk menyimpan barang ataupun alat yang sudah dipakai. Selanjutnya, yaitu yang dilakukan adalah mengatur posisi duduk sesuai dengan kenyamanan dan lalu menggunakan sarung tangan steril secara bertahap, yaitu dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu, setelahnya dilanjut menggunakan tangan yang sebelah kiri. Selanjutnya, sampaikan kepada ibu bahwa kita akan melakukan pemeriksaan vagina bagian luar atau melakukan inspeksi. Apakah di bagian luar ini terdapat pembengkakan, baik massa ataupun terdapat lesi. Memeriksa kelenjar Bartholin dan juga kelenjar Skene. Ditakutkan ada pembengkakan yang akan mengganggu proses pemasangan dari KB IUD ini. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan inspekulo, meminta ibu untuk menarik nafas sebelum dimasukkan. Lalu selanjutnya kita lihat apakah bagian dalam vagina terdapat lesi ataupun pengeluaran cairan yang berlebih. Pemeriksaan ini berguna apakah ibu dapat melakukan pemasangan KB IUD atau tidak. Setelah melakukan pemeriksaan inspekulo dan didapatkan hasil yang normal, anjurkan ibu untuk menarik nafas dan mengeluarkan spekulum cucur bebek. Untuk yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan bimanual. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ibu mengalami tanda-tanda kehamilan yang ditandai dengan porsio yang lembek, atau ketika melakukan goyang porsio ibu merasakan nyeri, itu merupakan tanda infeksi. Lalu kita periksa terkait letak dari porsionya, apakah antefleksi ataupun retrofleksi. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan dan didapatkan hasil yang normal dan juga ibu tidak hamil, yang selanjutnya dapat dilakukan adalah mempersiapkan KB IUD yang akan dipasangkan. Buka kemasan, lalu pindahkan bagian pendorong ke belakang. Selanjutnya adalah mempersiapkan KB IUD-nya. Nah, KB IUD-nya ini yang dilakukannya adalah yaitu dibengkokkan kedua ujungnya dan dimasukkan ke dalam tabung. Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan yang steril yang baru, dimulai dari memasukkan sarung tangan bagian kanan dan dilanjut menggunakan sarung tangan bagian kiri. Setelah siap, lalu meminta ibu untuk
untuk menarik nafas untuk dipasangkan spekulum cocor bebek agar mempermudah pemasangan dari IUD. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membersihkan bagian dalam vagina ditakutkan terdapat pengeluaran cairan ataupun adanya pengeluaran darah akibat pemasangan IUD ini dilakukan saat menstruasi. Setelah melakukan pembersihan, yang dapat dilakukan yaitu menjepit serviks menggunakan tenakulum untuk stabilisasi uterus dan mengurangi resiko perforasi. Nah, untuk tenakulum sendiri ini dipasang secara hati-hati pada posisi yang vertikal, yaitu sekitar jam 10 atau arah jam 2. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran uterus dengan memasukkan sonde uterus dengan teknik no touch technique atau tidak menyentuh ke dalam kavum uteri. Lalu melihat sonde uterus yang lapisannya itu basah atau terkena bercakan darah. Setelah dilihat menunjukkan bahwa ukuran uterusnya itu yaitu 9 cm. Lalu keluarkan inserter dari kemasan tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorongnya ini terdorong. Lalu sesuaikan ukuran yang telah diukur menggunakan sonde dengan leher yang berwarna biru sesuai dengan ukurannya yaitu 9 cm. Selanjutnya yaitu memasangkan IUD atau AKDR secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher yang berwarna biru tersebut menyentuh serviks atau sudah terasa ada tahanan. Memegang tenakulum serta tahan dan mendorong dengan satu tangan. Selanjutnya adalah melepaskan lengan AKDR menggunakan teknik withdrawal. Keluarkan pendorong dan tabung inserter didorong kembali menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan, dan keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang IUD atau AKDR kurang lebih sekitar 3-4 cm, kemudian keluarkan seluruh tabung inserter. Lalu lepaskan tenakulum secara
secara hati-hati. Dan lakukan pemeriksaan serviks bila ada pendarahan dari tempat bekas jepitan tena kulum. Tekan dengan kasa sekitar 30-60 detik. Tapi jika tidak ada, bisa langsung mengeluarkan spekulum cocer bebek. Pemasangan IUD telah selesai dilakukan dan ini gambaran dari IUD yang sudah terpasang. Selanjutnya adalah melakukan pelepasan pada KB AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan menanyakan terlebih dahulu terkait keluhan dan alasan pencabutan AKDR kepada ibu. Setelahnya, ketika disepakati untuk melakukan pencabutan, kita akan melakukan cuci tangan, lalu kemudian memasangkan apron agar terhindari dari semburan darah ataupun cairan di dalam vagina. Selanjutnya, pasangkan underpad atau alas di bagian bokong dengan meminta ibu untuk mengangkat bokongnya sebentar dan posisikan underpad tepat di bawah bokong. Lalu, pasangkan selimut untuk menutupi dari arah pinggang sampai siku. Kemudian, simpan bengkok dan atur pencahayaan dan letak dari lampu. Lalu atur posisi duduk yang nyaman. Kemudian pakai sarung tangan steril. Dimulai dari tangan yang kanan, kemudian dilanjutkan dengan tangan yang kiri. Lalu masukkan spekulum untuk melihat serviks dan benang dari AKDR. Selanjutnya, usap serviks dan vagina dengan larutan antiseptik sebanyak 2-3 kali. Sambil mengatakan kepada ibu bahwa akan dilakukan pencabutan dan meminta ibu untuk tenang dan menarik nafas panjang. Saat mencabut benang AKDR, jepit benang di dekat serviks dengan menggunakan klem lurus atau lengkung yang sudah di-DTT atau steril, lalu tarik benang secara perlahan. Setelah berhasil tercabut, bidan dapat mengatakan dan memperlihatkan AKDR kepada ibu bahwa AKDR telah tercabut. Lepaskan spekulum